Selanjutnya kita akan masuk ke pemaparan dari pemateri berikutnya. Pak Sukma Alam, Mas Sukma Alam, Kang Sukma, manggilnya enaknya gimana? Sukma aja, Kak. Biasanya juga Sukma aja. Kan ini agak sedikit formal sedikit. Oh iya, Oh, ya nggak apa-apa Sukma aja kok. oke. Jadi nanti mungkin kalau teman-teman yang lain bisa memanggil Kang Sukma, ya masih sangat muda juga Kang Sukma. Kalau saya mungkin manggil Sukma nggak apa-apa ya Mas ya? Iya, nggak apa-apa Sukma ya? Kak Aswan. Oke. Oke, jadi mungkin saya akan menyampaikan profil lebih jauh dari Mas Sukma, Kang Sukma. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Sukma Alam. Beliau lulusan dari program Sarjana Matematika ITB. Beliau masuk tahun 2013 dan lulus pada tahun 2017. Beliau ini pernah magang selama kuliah yaitu di TNE Simulation sebagai software engineering pada bulan Mei 2016 sampai Juni 2016. Jadi sejak di kuliah beliau juga sudah mulai menggali pengalaman di bidang kerja. Kemudian setelah lulus pernah menjadi bahkan dari sebelum lulus menjadi pengajar di Nakama Edukasi dari Juli 2015 hingga April 2018. Lalu bergabung di Data Scientist Bootcamp PT Astra International Tbk dari tahun 2018 April sampai Oktober, dan dari November beliau sudah aktif diterima sebagai data scientist di PT International Tbk. Wow. Data scientist ini salah satu bidang yang baru ya, Mas Sukma ya. Ini Ya, bagi lulusan APK benar Aswan. ini Baru menjadi akhir-akhir tahun ini nih. iya, lagi hip banget ya Mas ya. Hype banget. Hip banget. Oke, berikutnya beliau juga ahli di beberapa program. Yang pertama ada di SPSS, C++, dan MATLAB. Beliau juga telah menyelesaikan banyak lisensi dan sertifikasi. Beberapa yang saya bacakan di sini yaitu sertifikasi di Mathematics for Machine Learning, ada di PCI, di Linear Algebra, dan Multivariate Calculus. Lalu beliau juga memperoleh Certificate of Completion C# Course, HTML Fundamental, dan SQL Fundamental, dan menyelesaikan The Data Scientist Toolbox. Ini banyak sekali keahlian yang telah beliau miliki ya. Oke, beliau ini juga sebagai founder dari Level Up Bandung yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu sebuah platform entrepreneur dan profesional untuk berbagi mindset di digital skill. Saya sendiri juga bergabung, Mas. Saya pernah mendaftar menjadi anggota di Level Up Bandung ini. Itu sangat apa ya? Saya sempat ikut di diskusi Telegramnya. Itu sangat memberikan banyak informasi yang saat itu Mas ini dari data scientist juga. Apa saya lupa. Ya, Ziad ya, jadi bukan? Ya, bukan. Ziad. Jadi saat itu Ziad yang mengisi. Ternyata mau jadi data scientist itu nggak semudah itu. Ternyata mengolah data tuh ada banyak hal yang lain yang perlu digali, dan memang ini sebuah komunitas yang menurut saya sangat keren, Mas. Nanti mungkin bisa berbagi cerita juga bagaimana Mas Sukma membangun Level Up Bandung, dan tujuan akhir nanti seperti apa. Oke. Iya. Kalau Terima begitu kasih Mas mungkin Aswan. ya. Amin aja sih, semoga mencapai ekspektasi lah dari masyarakat gitu ya, Level Up Bandung ya. Oke. Kalau begitu langsung saja Mas Sukma akan saya serahkan waktunya untuk menyampaikan materi yang ingin disampaikan. Silahkan. Oke. Terima kasih Kak Aswan, dan terima kasih tadi dosen-dosen dari Matematika ITK seperti itu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu. Saya sudah diundang pada acara hari ini, dan teman-teman juga semua terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk belajar gitu. Jadi kita sama-sama belajar bersama seperti itu ya. Nah, jadi mungkin pada kesempatan kali ini saya akan coba
membahas gitu tentang level up. Mungkin nggak sepadat atau sebanyak Alif tadi ya, materi yang Alif tadi, mungkin cuma ada beberapa tambahan seperti itu. Mungkin saya izinkan perkenalkan lagi. Tadi terima kasih juga oleh Kak Aswan sudah dikenalkan. Saya sebenarnya ini, Oke. Jadi nama saya Sukma. Feel free aja panggil aku Sukma, Kak Sukma, apapun nggak apa-apa. Alhamdulillah, saya sebenarnya lebih senang disebutnya co-founder sih. Soalnya saya membangun level up ini bersama teman-teman yang lain. Lalu juga alhamdulillah saya saat ini sebagai data scientist seperti itu di Astra. Dan juga saya bergabung di Data Science Indonesia di bidang people management-nya. Seperti itu. Tapi teman-teman feel free banget kalau mau connect saya di LinkedIn, di Instagram gitu buat tanya-tanya atau apa, berbagi ilmu seperti itu, atau boleh juga yang lainnya gitu. Misalnya bahas traveling, saya juga suka traveling, bahas musik, atau bahas series atau sepak bola gitu. Jadi selain daripada kita pusing-pusing bahas data terus, feel free aja bahas 3 hal ini gitu. Itu jadi perkenalan singkat saya, perkenalan non formal seperti itu ya begini. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal bahas apa aja sih? Nah, tadi mungkin kalau cara membuat startup, membangun startup, terus kayak bagaimana men-scale up, meng-autopilot, itu tadi Alif sudah cukup menjelaskan cukup banyak gitu. Mungkin saya nggak bakal saya bahas di bagian sini. Saya akan membahas 3 hal utama. Yang pertama itu background. Jadi apa sih yang membuat saya dan teman-teman membuat level up. Jadi kalau tadi Alif bilang pasarnya apa, alasannya apa, dan kita harus data driven seperti itu untuk membangun startup. Nanti saya akan cerita sedikit apa sih yang melatar belakangi saya dan teman-teman membuat level up. Lalu bagaimana keberjalanannya level up, apakah tantangannya, apakah potensinya, lalu bagaimana situasi yang seperti ini gitu, level up bisa tetap berkembang. Lalu yang terakhir juga, saya akan coba sharing gitu sedikit. Sebenarnya apa sih yang yang saya pribadi sih sebenarnya pelajari di kampus, lalu bisa kita bisa kita manfaatkan gitu, baik saat kita bekerja sebagai profesional maupun saat kita memulai bisnis. Nah, namun sebelum saya membahas itu, aku ingin ngajak teman-teman ngisi semacam survei gitulah. Biasalah orang data ingin ada gimmick-gimmick data gitulah. Boleh ya Kak Aswan ya? Benar, boleh. Nah, mungkin teman-teman bisa buka menti.com. Terus nanti kalau ada kodenya, dimasukkan aja kodenya 2444287. Nanti akan ada semacam satu pertanyaan saja. Gitu. Ini kan mayoritas berarti pesertanya mahasiswa ya Kak Aswan ya? Mayoritasnya mahasiswa kita. Betul. Nah, nanti coba Kak Aswan juga boleh deh coba buka deh. Siap. Nah, nanti akan ada pertanyaan kayak gini nih. Setelah lulus nih, teman-teman pengen jadi seorang apa sih? Kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa mulai buka bisa pakai HP, bisa pakai tab laptop gitu, PC. Buka menti.com, terus masukin kode 2444287, terus boleh diisi gitu, apapun itu. Nih udah ada yang ngisi pengajar nih. Ini Kak Aswan yang ngisi ya kayaknya ya. Kalau belum tahu pun nggak masalah, tulis aja belum tahu gitu. Feel free aja. Ada lewat, maafin. Oke, ini udah ada yang seorang investasi, jadi bisnis analis, ada peneliti, ada data science. Kenapa yang gede banget data scientist? Terus ada yang pengen jadi dosen, researcher, ibu idaman. Keren banget, ada yang pengen jadi wanita karir. Mungkin aku izin. Oke. Udah mulai banyak nih ya. Ada yang ingin hal baik, player. Ada yang jadi gamer nih, Kak Aslan, Goks. Ada yang ingin jadi volunteer. Macam-macam banget. Oke, udah 30 yang isi. Oke, mungkin
cukup ya. Dia pengen istri soleha. Amin, manajer bank. Amin. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasi di surveinya. Ini udah bisa kelihatan nih kayaknya yang gede-gede pengen jadi pengajar, pengen jadi dosen, ada yang pengen jadi data scientist, wanita karir, data analis, programmer, dan pengusaha seperti itu ya. Ini tujuannya baik-baik semua. Aku bantu doa semoga terlaksana. Seperti itu. Nah, ada yang pengen jadi founder. Mungkin aku cukupin aja surveinya. Terima kasih teman-teman. Ini buat gambaran aja teman-teman, aku pengen tahu aja sih teman-teman tuh sebenarnya ke depannya udah punya goals belum? Udah tahu belum milestone apa yang ingin kita capai gitu. Nah, sebenarnya itu ada hubungannya dengan background kami, saya dan teman-teman membuat level up. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa hal yang jadi kami membuat level up tuh ada beberapa kekhawatiran seperti itu. Nah, kalau boleh cerita, akhir tahun kemarin, tahun 2019, di akhir tahun, saya bersama teman-teman DES itu nge-share. Sebelumnya udah melakukan riset terkait dengan talent gap seperti itu, terutama di pekerja data. Dan itu kita banyak baca-baca referral, dan ternyata di Indonesia ini, di antara tahun 2015 hingga tahun 2030, itu akan kekurangan kurang lebih 9 juta gitu pekerja yang punya skill atau semi skill di ICT atau di digital seperti itu. Dan selain itu juga ternyata ada beberapa teman kami yang masih kebingungan karir setelah kelulusan seperti itu. Jadi kayak aku belum tahu nih, yang penting lulus dulu deh. Sama sih aku juga dulu sempat kayak gitu. Kayak aku udah lulus tapi mau ngapain ya? Ada beberapa teman yang seperti itu, dan setelah kami baca literasi juga, ternyata kebanyakan akhirnya ada yang terpaksa dalam tanda kutip ya, kerja di sini dulu deh, yang penting kerja dulu deh, yang gimana gitu dulu deh. Kan sayang banget ya, ada passion di dalam dirinya namun tidak dikeluarkan sesuai dengan tujuannya seperti itu. Lalu yang selanjutnya, kalau misalnya ada yang sudah tahu juga gitu kayak aku pingin jadi ini deh, aku pingin jadi, saya kayak tadi kan ada yang pingin jadi dosen atau ada pingin jadi programmers gitu atau pengen jadi data scientist gitu, tapi masih bingung juga kayak aduh aku belajar dari siapa ya. Kan kalau mungkin sekarang kalau belajar online banyak banget gitu ya, kayak bisalah di mana aja, cuman ada hal-hal yang sebenarnya kita penting gitu, punya role model, punya mentor. Kayak tadi Alif, mentornya banyak banget, ada Pak Eka Dewa, bahkan hingga Usman bin Affan seperti itu. Nah tapi kebanyakan tuh masih belum tahu dan belum bisa menemui mentor atau role modelnya seperti itu. Dan selanjutnya, terutama di Bandung nih, kami awalnya kayak pikir, wah di Bandung kayaknya belum ada nih. Jadi kalau tadi kita berangkat dari reason, terus kan kita lihat pasar nih, kayaknya di Bandung belum ada top of mind gitu. Kalau kata Alif tadi kayak, aduh aku pengen belajar digital, aku pengen belajar entrepreneur, kayak belum ada yang kepikiran gitu, apa ya. Nah, disitulah sebenarnya kami melihat kayak, oh ini sebenarnya pasar yang baik, ini sebenarnya, dan juga tujuan yang sangat baik gitu. Kami ingin membantu teman-teman semua untuk pertama buat Indonesia juga mengecilkan talent gap seperti itu, dan ingin membantu teman-teman saat lulus kayak seenggaknya sudah tercerahkan sedikit lah seperti itu. Nah, berdasarkan hal-hal ini, kami membangun level up. Nah, level up ini pertama di hari jadinya gitu, let's say 12 Januari 2020 lah. Ini ditandai dengan post pertama kami di @levelup.bdg. Jadi usianya masih muda, belum setahun lah ya. Januari, November, 10 bulanan lah. Seperti itu. Nah, berdasarkan yang tadi itu berdasarkan background yang tadi kami ingin tackle, akhirnya kami membuat beberapa program gitu. Yang pertama itu kami akan membuat kelas, workshop atau seminar yang bisa meningkatkan skill gitu. Makanya namanya level up. Kami ingin menaikkan level
dari para customers kami, para pelanggan kami gitu. Dan ini untuk menekel yang tadi talent gap. Kami ingin meningkatkan talent atau skill dari teman-teman atau anak-anak muda gitu. Selanjutnya kami juga ingin membuat komunitas di mana kayak misalnya komunitas bisnis atau komunitas data science, tapi semuanya bergabung menjadi satu. Itu mungkin yang udah tadi diceritakan Kak Aswan. Jadi kalau sekarang mungkin kan online ya, jadi kayak di Telegram kami mengumpulkan banyak orang dengan beberapa let's say kesukaan atau hope passion yang sama gitu. Jadi di sana kita bisa saling sharing nih, kayak data scientist tuh gini, ada sharing pengalamannya, terus bisa tanya jawab seperti itu. Lalu selanjutnya juga kami ingin menjadi koneksi gitu. Maaf. ingin menghubungkan lah teman-teman semua dengan para ahli. Jadi kami punya dalam tanda kutip lah, punya network yang baik gitu ke beberapa ahli, dan kami juga bisa menghubungkan ke teman-teman gitu supaya kita bisa belajar bareng. Nah, itu untuk menekel yang tadi kita bingung belajar dari siapa. Sebenarnya itu yang membuat yang membangun level up pada awalnya. Nah, mungkin itu singkat banget. Selanjutnya adalah journey-nya. Nah, kita tahu nih tadi kayak background-nya gini. Nah, terus akhirnya untuk mewujudkan hal-hal yang ingin kami buat tadi, kami mengadakan acara pertama. Ini 7 Maret 2020. Jadi 2 bulan tuh baru ada acara pertama. Ini lokasinya di Bandung. Jadi kami temanya itu adalah Create Business from Nothing. Tadi berhubungan dengan pertanyaan tadi ya, gimana sih? Ada juga tadi yang nanya kan kayak membuat bisnis dari nothing gitu, nothing dalam tanda kutip. Dan ini ada Alif juga kalau nggak salah ya. Mana Alif? Oh ini nih Alif nih. Ada Alif juga. Jadi kami mengumpulkan calon-calon entrepreneur gitu, dan kami ketemukan dengan beberapa entrepreneur. Jadi kita saling sharing, kita saling ideation, kita saling brainstorming, dan juga inginnya sih kami melebur jadi satu dan membangun kolaborasi yang lebih lanjut gitu. Dan bahkan setelah ini tuh kami sudah mempunyai beberapa plan, kayak ada beberapa workshop bisnis, jadi nanti ada kelas-kelas berjenjang buat bisnis, lalu ada tentang design thinking, nanti hingga ada festival. Jadi kami rencananya udah banyak, mateng, dan lumayan mengorbankan banyak hal lah seperti itu. Nah, tapi seperti yang teman-teman tahu sendiri, di dunia 4.0 ini, di digital udah di mana-mana, terus kayak ya data udah di mana-mana lah ya, bisa dibilang kayak gitu kan 4.0. Nah, ditambah lagi ternyata ada pandemi yang mengakibatkan 4.0 ini benar-benar harus diakselerasi seperti itu. Kayak kuliah harus dari secara daring, belajar harus dari daring, lalu bahkan kerja pun harus dari daring, seperti itu. Nah, inilah yang menjadi hambatan kami. Kalau teman-teman lihat di sebelumnya kan kayak, bisa ya kita ngelakuin event offline, terus bisa ya ada komunitas yang jadi saling berbagi seperti itu. Namun ternyata karena ada hal-hal seperti ini, nah jadi malah terhambat seperti itu. Nah, namun disrupsi seperti itu, dan ada keuntungan industri 4.0 juga, hal-hal seperti malah sebagai bisnis yang baik, kita harus malah beradaptasi dan mengubah tantangan-tantangan ini menjadi sebuah potensi atau opportunity gitu. Nah, hal-hal kayak gini malah membuat kita shifting, kita merubah nih. Nah, jadi justru yang asalnya kami hanya membuat malah yang kami asalnya hanya ada di Bandung nih, kita kayak ngadain acara offline Bandung, nanti bakal ada kelas di Bandung, ada festival juga di Bandung. Nah, kita akhirnya malah geser dari yang namanya seminar, kita geser nih jadi webinar. Kita mengadakan beberapa webinar gitu. Jadi audiens kita yang asalnya kecil malah jadi lebih besar gitu. Jadi bisa mencapai Indonesia, bahkan waktu itu ada yang dari luar negeri juga. Dan ini malah blessing in disguise lah. Jadi ada hikmah di balik kesulitan gitu.
Dan kami akhirnya malah fokusnya dari yang saya seminar tadi, webinar tadi, workshop juga jadi online tadi. Ini beberapa contohnya. Ini ada membuka potensi di dunia digital, lalu kita juga sempat membahas psikologi tentang PLC, lalu produktivitas di era new normal ini, bahkan sempat juga sama Alif nih untuk bagaimana membangun startup seperti itu. Nah, itu yang challenge dan opportunity yang pertama gitu. Jadi, emang sebenarnya kita tuh kayak apa ya? Kayak ada beberapa tantangan lah, cuman sebagai pribadi yang baik kita harus memandangnya malah jadi opportunity gitu. Nah, terus alhamdulillah hal-hal kayak gitu malah memperlancar kita. Kita biasanya tiap 1 bulan gitu ada 3 kali kelas dan antusiasnya juga cukup lumayan lah, cukup luar biasa. Nah, biasanya kami sama kayak Alif, kami juga mempunyai Instagram gitu, di slide sebelumnya juga sudah saya mention @levelup.bdg, dan cukup baik antusiasnya, pesertanya juga cukup lumayan banyak seperti itu. Nah, ini dari bulan April terus berjalan dengan baik. Lalu saat di bulan Agustus 2020, sebelumnya kan kami kayak apa ya, banyak dalam entrepreneur yang pingin dibuat gitu, terutama di bagian kayak makanan, terus pakaian, bikin kafe seperti itu. Itu kan banyak apa ya, hal-hal yang masih tradisional lah seperti itu. Jadi sementara pada Agustus 2020, bahkan di bulan ini juga sudah diumumkan, ekonomi Indonesia tuh resesi. Bahkan beberapa kawan saya saja yang rencananya mau bikin bisnis nih, kayak udah ada ide mau bikin restoran, udah ada mau bikin ide kafe, mau nggak bisa, terhenti karena keadaan yang seperti ini gitu. Nah, di situ kami melihat justru kami melihat potensi nih. Oh ya udah kalau gitu kami lebih fokus aja ke entrepreneurship digital dan karir digital. Jadi semenjak Agustus itu kami ini blessing in disguise lagi nih. Kalau asalnya sporadis, tadi kalau teman-teman lihat kayak belajar psikologi iya, produktivitas iya, belajar entrepreneur iya. Nah, karena challenge seperti ini, kita malah melihat, oh ya udah deh, kita level up, lebih difokuskan aja. Gimana kalau fokusnya ke dunia digital. Dan ini align juga nih dengan industri 4.0. Jadi ini ada beberapa contohnya nih, kayak kolaborasi dan inovasi di teknologi digital, lalu bahas UX juga, UI UX, lalu ada juga belajar hands-on tentang SQL. Nah, jadi seperti itu sih challenge-challenge-nya. Dan mungkin untuk mempersingkat waktu, aku nggak bakal bahas banyak hal, cuman emang banyak banget challenge, tantangan-tantangan seperti itu ya, yang dihadapi di 4.0 ini. Lalu belum juga bagaimana kita, contohnya ya, ini beberapa ya, kayak bagaimana kita people-nya, kayak kalau dulu mungkin brainstorming bisa lebih mudah, bisa bikin kanvas bareng, bisa bikin design thinking bersama seperti itu. Lalu kolaborasi juga mau nggak mau kan berubah. Nah, terus teamwork-nya, publication, dan hands-on training nih terutama. Biasanya kita bisa coba-coba langsung, sekarang harus online. Nah, tapi itu justru malah sesuatu yang bisa kita ubah untuk menjadi opportunity seperti itu. Nah, mungkin itu yang kedua. Terus yang terakhir nih, aku cepat aja, mungkin nanti kita banyak interaktif aja. Sebenarnya apa sih yang pelajaran aku yang di kuliah yang yang bermanfaat lah di dunia nyata gitu ya, baik kerja maupun bisnis. Nah, ini ada beberapa hal yang gimana ya, kayak ya mungkin dulu aku pertanyakan lah, kayak buat apa sih aku belajar kayak gini, terus kuliah kayak buat apa sih aku sibuk ini. Nah, tapi ternyata sekali lagi ternyata blessing in disguise, ternyata justru itu memudahkan aku di dunia pekerjaan maupun di dunia bisnis seperti itu. Nah, yang pertama tentu saja karena saya mahasiswa matematika dan ini juga event untuk eventnya matematika ITERA seperti itu. Matematika dan statistika itu penting banget. Kalau ini sih lebih ke karir sih sebenarnya. Buat data scientist tentu butuh banget, tapi ternyata buat membangun bisnis juga penting banget. Seperti yang tadi Alif kasih lihat juga ya, ada grafik tren
download seperti itu. Dan tadi ada kata-kata Alif yang aku setuju banget tentang bagaimana kita membedakan intuisi dan juga objektif gitu. Jadi di dunia 4.0 ini tentu sangat penting kalau kita membuat keputusan-keputusan entah scale up vertikal, scale up horizontal yang berbasis data driven seperti itu. Jadi kayak oh ini kayaknya aku contoh yang tadi PMP ya. Oh kayaknya masyarakat Bandung banyak yang suka PMP deh. Tapi PMP yang kayak gimana dulu ya? Nah, mungkin kita bisa mengadakan survei, mungkin kita mengadakan riset sehingga data apa yang kita buat, bisnis yang kita buat atau scale up yang kita buat itu benar-benar berbasis data seperti itu. Itulah kenapa matematika dan statistika itu penting. Lalu yang kedua juga teamwork dan komunikasi. Nah, ini mungkin teman-teman bisa dapatkan di saat berorganisasi seperti itu ya. Tadi kayak Kak Aswan, terus Kak Alif juga yang organisasinya banyak banget. Itu kenapa sih? Apa sih yang dicari? Nah, salah satunya adalah kita bisa meningkatkan soft skill kita. Kita bisa tahu komunikasi yang baik antar anggota, lalu bekerja sama antar divisi, seperti apa. Itu ternyata mau nggak mau harus kita harus kita pelajari lah seperti itu. Nah, yang ketiga nih, yang penting juga networking. Jadi waktu kuliah tuh emang belum kelihatan sih, kayaknya waktu kuliah kayak ya temenan sama ini deh, temenan sama ini deh, temenan sama ini deh. Tapi siapa tahu ternyata salah satu teman kita itu nanti bakal jadi bos. Ternyata salah satu teman kita itu jadi seorang yang dipandang gitu, jadi petinggi atau jadi dosen atau jadi researcher yang hebat. Nah, itu kita nggak tahu. Makanya saat kuliah ini adalah saat yang tepat teman-teman buat membangun network yang baik gitu. Dan banyak sekali dalam kasusnya level up yang kami tuh mengundang sebenarnya teman-teman kita juga gitu. Contohnya Alif gitu, jadi kayak oh ya Alif kan jago jadi ini ya. Nah, karena karena kami dulu sudah networking gitu saat kuliah, jadi mempermudah kita gitu. Percayalah sih networking itu sedikit banyak mempermudah hidup kita gitu. Nah, selanjutnya juga time management penting banget. Waktu kuliah dulu juga kayak kayak kita harus mikir gitu. Ujian kadang-kadang ada yang dimajuin, ada yang dimundurin, terus tiba-tiba sehari bisa 3 kali ujian kayak gitu. Nah, di sini kan kita dituntut time manajemennya baik ya. Oh, belajar ini dulu deh. Habis itu belajar ini. Belum istirahatnya, belum kita melaksanakan hobi kita. Nah, disinilah pentingnya time management gitu. Apalagi saat dunia kerja gitu. Jadi kalau pas kuliah sih, aku pribadi juga ngerasa kayak, aduh ini gimana ya ngatur waktunya ya. Organisasi iya, terus ada kerja part time juga iya, terus belum belajarnya. Nah, di sini sih ternyata penting banget nanti pas dunia kerja, dunia bisnis, dunia profesional, time management itu satu hal yang mau nggak mau kita harus bisa gitu. Nah, yang terakhir nih, kita tuh berpikir logis gitu, dan juga agile. Jadi kayak contohnya apa ya? Contohnya kita ngerjain soal matematika deh, ini maaf banget, contohnya ngerjain soal matematika. Jadi misalnya ada soal nih, jelaskan terus kan kayak, nah kita harus berpikir logik kan, kayak step by step gitu. Ini definisinya apa? Kita harus definisi dulu. Terus habis itu dari definisi ini kita bisa mengkaitkan dengan apa? Apakah ada teorema? Apakah ada lemma? Apakah ada rules itu apa ya? Rules matematika yang bisa kita kerjakan sehingga kita bisa mencapai goals. Nah, itu ternyata secara tidak langsung juga pengaruh banget di dunia bisnis, di dunia pekerjaan. Kayak oh ini level up udah ada milestone nih, misalnya kayak oh ini udah ada kelas yang 100 nih, next step-nya apa ya? Nah, kita harus berpikir logik nih. Apakah langsung oh ya udah langsung aja bikin kelas 100? Kan nggak mungkin kayak gitu ya. Oh, mungkin ini bidang yang mereka tertarik ini, kita define lagi, kita nggak pakai apa sih teorema sih, cuman kayak kita pasangin matchingin lagi dengan teori-teori yang ada, kayak oh ini kayaknya bidang ini bisa dieksplor lagi nih kayak gitu. Dan agile tadi, kalau teman-teman perhatiin tadi kayak sebenarnya level up tuh asalnya pengennya offline gitu.
Tapi karena ada keadaan dan juga ada di industri 4.0 ini, level up berubah gitu dari yang tadinya offline menjadi fokusnya di online. Nah, itu sih tadi yang bisa aku share, dan ini ada quotes yang aku senang banget bagi aku. Jadi kalau boleh sharing dulu juga, aku cukup kebingungan gitu waktu lulus mau ngapain, dan waktu itu akhirnya tertarik data scientist walaupun nggak tahu apa-apa gitu ya. Cuman salah satu quote ini sih yang memotivasi aku. Jadi semua orang yang ahli itu sebenarnya dulunya pasti pemula dulu gitu, pasti belajar gitu step by step. Jadi aku ingin ngajak teman-teman nih, apakah tadi nih sesuai dengan cita-cita teman-teman nih, apakah menjadi suami yang baik, apakah menjadi istri yang baik gitu. Apapun itu pasti perlu belajar, dan ayo kita belajar bareng-bareng gitu. Itu sih paling Kak Aswan, aku kembalikan lagi ke Kak Aswan kali ya buat sesi tanya jawab. Thank you. Thank you juga. Materi penjabarannya ya. Jadi penjelasannya awal mula bagaimana Sukma menjadi co-founder ya, bersama-sama dengan kawan-kawannya membangun level up yang bahkan yang awalnya rencananya hanya untuk sesuatu untuk dari yang offline saja, ternyata saat terkena pandemi yang terlihatnya sesuatu yang tidak baik, ternyata ada anugerah di situ ya, ada blessing in disguise kalau Sukma suka menyebutnya. Ya betul Kak Aswan. Ya, jadi dari masalah yang datang malah kita bisa melihat, oh potensi nih, ada potensi yang lebih bagus, tidak ada tantangan yang datang, bisa mendapat potensi yang bisa dimanfaatkan. Jadi mungkin kalau saya ringkas sedikit, untuk teman-teman nanti mungkin yang ingin meniti karir, jangan lupa yang pertama punya goals, dan sebisa mungkin mencari mentor nih. Nah ini level up nih kayaknya banyak mentor yang bisa dihubungkan nih. Soalnya dan kalau dari kami sendiri, ini sedikit dari kami dulu sih Mas Sukma. Boleh nggak sih kalau misalkan dari ITERA nih pengen bekerja sama dengan level up gitu, bisa nggak nanti caranya seperti apa gitu? Bisa banget dong Kak Aswan. Jadi salah satu value level up itu adalah kolaborasi ya. Jadi kami dengan senang hati gitu kolaborasi sama siapa saja. Yang penting ada passion buat belajar kayak gitu. Menghubungin siapa, DM IG aja sih. Feel free aja sih Kak Aswan, kayak ke siapa aja. Oke. Terima kasih banyak ini biar mahasiswa-mahasiswa saya bisa banyak belajar nih ke situ nih. Mungkin kalau untuk bergabungnya mungkin nanti ikuti dulu Instagramnya gitu ya. Nanti akan ada di situ cara untuk bergabung dengan level up ya. Iya, betul Kak Aswan. Cek aja Instagram kami paling. Siap. Lalu tadi juga kita belajar bahwa kita harus bisa beradaptasi. Jadi yang tadi dari tantangan yang ada, kita harus bisa melihat sebisa mungkin melihat potensinya, dan kita harus bisa memanfaatkan potensi itu semaksimum mungkin. Lalu juga kita memanfaatkan ternyata apa yang awalnya di kuliah itu tidak terlihat, oh ini kayaknya nggak berguna nih. Ternyata banyak sekali yang berguna ya, supaya. Iya betul Kak Aswan. Oh ini kan ya saya dulu juga bingung sih aljabar linear tuh buat apa ya. Lu. Ada nanti pasti ada. Ada. Penting dan banget memang, hal ini. Dan memang di kuliah juga memang selain dari segi mata kuliah pelajaran, nanti juga teman-teman bisa membangun teamwork dan komunikasi skillnya di situ, lalu bisa mendapatkan banyak networking, lalu belajar bagaimana time management dan logical thinking. Wah, ini pelajaran sekali, Sukma. Terima kasih banyak. Mungkin langsung saja kita masuk ke pertanyaan ya. Ada banyak pertanyaan yang disampaikan di sini. Nah, tadi ada satu yang sudah saya catat dulu. Jadi ada Umi dari ITERA, untuk menjadi pengusaha muda adalah sesuatu yang masih baru nih untuk kami. Terutama saya yang masih mahasiswi semester 5. Wah, masih
Masih sangat baru. Sebagai mahasiswa yang masih baru mengenal dunia usaha, ada tidak platform web resmi atau tempat yang bisa kami kunjungi untuk mempelajari seputar dunia usaha gitu. Selanjutnya dunia matematika yang seperti apa yang diperlukan oleh dunia bisnis era sekarang gitu. Jadi mungkin matematika seperti apa sih di industri 4.0 sekarang yang dibutuhkan seperti itu. Begitu. Oke, makasih Kaswan, makasih juga Umi buat pertanyaannya. Ini aku sambil baca ya. Nih sebenarnya sih kalau sebagai mahasiswa ada nggak sih platform yang buat belajar gitu? Ini kayaknya lebih cocok Alif sih yang jawab. Cuman aku bantu jawab aja ya. Jadi kalau boleh sharing, Alif tuh dulu pas kuliah udah mulai gitu. Kalau aku baru setahun mulainya, belum setahun malah. Nah tapi platform resmi tempat belajar gitu sejujurnya banyak. Aku nggak saklek sih kayak harus website ini gitu, harus website itu gitu. Bisa jadi kita ada beberapa pemahaman lah. Sebenarnya kita googling juga bisa sih bisnis apa gitu. Kita suka baca Forbes, let's say, atau baca Medium kayak gitu. Nah itu juga oke banget kalau kayak gitu. Cuman kalau aku pribadi sih, aku lebih seneng sebenarnya ngelihat usaha lain gitu. Jadi kayak misalnya aku pingin lihat kayak, aku mau bangun tempat belajar digital nih. Oke, mungkin aku cari dulu yang lain kayak tempat belajar digital. Kayak gini. Gitu. Terus aku coba lihat lagi kayak, ini sebenarnya bisa diperbaiki nih di sininya. Ini sebenarnya kayaknya aku masuk ada yang bisa diubah nih di sini. Terus kita mulai bikin lagi kayak tadi Alif bilang, kita harus bikin jadi top of mind. Kita harus bikin unique folder gitu. Jadi kayak dimodifikasi sedikit aja begitu. Jadi kayak tadi contohnya Khalid Pokariswet, terus bisa jadi juga, ini bimbel online nih, cuman dia mengedepankan misalnya let's say brand ambassador-nya. Terus ini bimbel online, aku juga mau deh bikin bimbel online, tapi mengedepankan kualitas materinya seperti itu. Nah, itu juga bisa jadi itu seperti itu. Jadi menurut aku yang cukup penting sih sebenarnya tadi kita lihat dulu apa yang bikin mereka sukses, dan yang sebenarnya yang cukup penting juga itu adalah mentor sih. Seperti tadi Alif juga banyak mentor, dan kami juga tim Level Up juga adalah beberapa mentor bisnis gitu yang biasanya gimana ya, mentor tuh kayak ngasih pelajaran yang nggak ada textbook gitu loh. Mereka udah berdasarkan pengalaman, udah berdasarkan wise-nya sih yang aku suka sih dari mentor-mentor. Gitu sih. Jadi saran aku sih buat Umi, tadi mungkin coba kau pelajari dulu bisnis. Apa sih sebenarnya yang mungkin lagi tren, terus kayak kamu lihat-lihat ini apa yang kamu bisa pelajari, terus nanti mungkin juga mulai kepo-kepo sama mentor, atau gabung level up aja sih sebenarnya kalau mau connect sama mentor sih. Malah iklan. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah dunia matematika yang seperti apa yang diperlukan oleh dunia bisnis ya? Dunia matematika ya. Aku cukup ini sih pertanyaannya ya. Matematika yang seperti apa gitu kali ya yang dibuat bisnis sekarang? Apa ya? Sebenarnya sih matematika sih sebenarnya nggak akan lekang oleh zaman ya sebenarnya ya. Jadi biasanya matematika sih ada kepake buat apalah kayak gitulah. Nah kalau buat sekarang sih emang salah satu yang lagi hype emang data scientist, dan mungkin juga aktuaria kali ya yang gitu-gitu, dan lebih ke analytics data sih sebenarnya. Karena era 4.0 ini kan data di mana-mana lah. Dulu Gojek nggak ada datanya, sekarang Gojek ada datanya, simpen gitu. Nah di situ kan butuh analisa data yang kuat, kita butuh statistika yang kuat gitu, uji hipotesa dan sebagainya yang kuat. Menurut aku sih sekarang itu masih hype di Indonesia ya, itu masih top of mind lah. Apalagi di era kayak gini sekarang, malah apa-apa online, justru data yang ketarik malah makin banyak gitu, itu masih oke banget. Dan mungkin kalau mau ngikutin trennya luar negeri, sekarang sih udah ngarahnya ke AI sih, udah kebanyakan itu butuh banget aljabar linear itu. udah main fungsi kernel, udah main pusing lah. Jadi udah kayak
mabuk banget lah. Tapi emang kayaknya kita bakal ke sana. Kita bakal IoT, bakal ada banyak unstructured data. Oke, jadi webinar data scientist, tapi nggak apa-apa. Tapi emang di era dunia itu arahnya bakal ke sana sih. Jadi ya matematika, aku pesannya sih belajar aja semuanya. Siapa tahu nanti bakal jadi eranya gitu. Itu sih paling kasuannya aku bisa jawab. Semoga menjawab ya, Umi ya. Terima kasih, Sukma. Pak, itu makasih juga promosi tentang aljabar linearnya itu sangat kami butuhkan. Lebih penting gitu ya. Ya, jadi untuk teman-teman mahasiswa matematika, jangan takut, jangan bingung kalau belajar aljabar linear ya. Dan itu tadi untuk menjawab Umi ya, ada banyak media sendiri, jadi yang bisa Umi cari, dan mungkin salah satu yang disarankan oleh Mas Sukma adalah coba lihat-lihat usaha lain yang udah ada, yang tadi, dan coba cari mentor. Nanti saya sarankan untuk bergabung ke Level. Mantap, terima kasih. Kita sama-sama promosi ya Mas ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Muhammad Isa Al-Hasan dari UP BJJ UT Jakarta. Apa saja hubungan antara data scientist dengan ilmu entrepreneur agar tidak gagal dalam memulai bisnis di era digital ini? Wah, cukup pelik pertanyaannya. Mungkin bisa diberi gambaran, Mas. Oke, terima kasih Kak Swan. Terima kasih juga Kak Isa ya pertanyaannya. Menarik banget ini pertanyaannya. Pusing juga aku mikir dulu. Oke, jadi apa sih hubungan antara data scientist dan ilmu entrepreneur gitu ya? Nah, sebenarnya apa yang dilakukan data scientist itu kalau di pekerjaan itu salah satunya adalah akselerasi bisnis seperti itu ya. Jadi kayak kita bisa dapat insight baik dari customer, baik dari suatu produk seperti itu atau suatu banyak hal lah. Nah, ini sebenarnya yang cukup udah cukup masif lah di Indonesia lah. Jadi sebenarnya bisnis itu kita harus objektif tadi kata Alif. Dan aku juga sempat beberapa kali bahas kita harus data driven gitu. Jadi buat mencegah kegagalan kita jangan intuisi gitu. Kita harus mencoba mencari insight, mencoba melihat data-data dan jangan dimanipulasi gitu. Kita harus benar-benar jujur, undivided buat ngelihat datanya, buat ngelihat kayak ini skewness buat ngelihat kayak kebiasaan ininya kayak gimana, ngebuat lihat produknya kayak gimana. Jadi kita bisa benar-benar tahu gitu. Kayak ini kayaknya penjualan di bidang let's say tumbuhan kayak gitu berkurang deh, tumbuhan nggak apa-apa lah, sayuran berkurang deh. Nah, kita harus jujur gitu. Jadi kayak mungkin yang sayuran ini kita stop dulu deh atau gimana dulu deh. Halo? Iya, oke. Terima kasih. Oke. Jadi begitu ya. Tadi dari Isa Al-Hasan. Masih ada waktu? Masih boleh bertanya lagi nih? Masuk nggak? Boleh dong, Kak Aswan. Boleh. Mau nanya sekarang juga boleh nih. Oh ya, jadi masih ada pertanyaan nih dari Alfarisi PTDI STTD. Bagaimana mengatasi diri yang selalu lebih dikuasai daripada pikiran logis, jadi lebih banyak pikir logis, karena dalam memulai bisnis selalu dihantui oleh kerugian yang apabila terjadi, jadi membuat terpuruk dari suatu bisnis. Dan apakah ada cara atau terapi khusus agar bisa selalu berpikir logis daripada perasaan saat memulai bisnis? Gitu. Oke, terima kasih Kak Aswan. Makasih juga Faris atas pertanyaannya. Ini sih udah sangat manusiawi ya. Kita kalau mood swing ya. Jadi kayak kadang-kadang sedih, ngambil keputusan berdasarkan mood, ngambil kayak ini kayaknya jelek deh, ini kayaknya ini deh. Udah bermain ego, bermain perasaan seperti itu. Nah, disinilah sebenarnya pentingnya ada rekan kerja maupun mentor. Jadi selalu ada pandangan-pandangan lain kayak gitu. Bahkan aku sebagai DS pun nggak boleh ngerjain sesuatu itu sendiri.
Kenapa? Untuk mencegah ada emosi gitu, emosional masuk gitu. Jadi kayak misalnya kalau aku lagi nggak mood kayak, aduh, apa sih kerjaan gini-gini, udahlah pasti aneh-aneh lah, gagal. Nah, satunya bisa ngasih, ya satunya mungkin kayak, oh enggak, Sup, ini tuh gini-gini. Oh ya benar juga ya. Jadi malah ada inputan lain gitu. Seenggaknya punya perspektif lain kayak gitu. Nah, ini yang apa ya, yang acap kali juga sih sebenarnya, ada di teman-temanku, terus ada rekan bisnis juga yang kayak, kok aku berdasarkan emosi terus ya? Kayak ini kayak apa ya? Emang butuh teman ngobrol gitu kadang-kadang. Ini kan hal yang apa ya, psikologis lah. Jadi menurut aku mengatasinya juga harus lebih psikologis sih. Mungkin butuh rekan kerja atau butuh masukan dari mentor. Nah, itu sih yang bisa apa? Mencegah lah kita mengerjakan dengan perasaan. Terus kalau apa ya, kayak terapi khusus atau berpikir logis gitu, aku nggak ada sih sejujurnya. Emang cuman sharing aja gitu sama teman kerja. Kalau nggak bisa, kalau bingung, kalau lagi marah juga biasanya malah ditanya, tunggu dulu, Sup, jangan salah gitu. Gitu sih paling Kak Aswan jawabannya. Oke. Jadi memiliki tim yang baik gitu ya untuk Iya, bisa saling betul. menjaga emosi ini. Ya, oke. Terima kasih banyak, Sukma. Sini. Masih ada cukup waktu. Mungkin pertanyaan terakhir terkait data scientist. Sukma kan sebagai seorang sudah berpengalaman nih beberapa tahun, udah ada 2 tahun ya, Maya? Udah Di ada 2 Astra ya? tahun Kak Aswan, Ada 2 tahun. alhamdulillah. Dan ini di Terra juga kan ada ini, kita ada prodi data scientist juga sekarang. Jadi Keren banget. terus matematika juga, sebenarnya dari mahasiswa matematika juga banyak yang tertarik tuh di data scientist. Jadi ada pertanyaan tadi, skill kemampuan spesifik apa sih yang paling dibutuhkan untuk menjadi seorang data scientist? Mungkin Sukma ingin berbagi pengalaman. Ini pertanyaan dari Rizky Alfian. Oke, ini bisa jadi webinar sendiri sih Kak Aswan. Kita bikin webinar lagi. Oke, Enggak. Oke. Bercanda. Jadi spesifik ya, apa sih yang dibutuhkan jadi data scientist? Sebenarnya kalau sebagian besar ada 3 sih kalau menjadi data scientist yang baik. 3 kemampuan apa ya yang cukup bidang lah apa ya, cukup masif lah dibutuhin. Yang pertama tentu matematika statistika, terutama tadi statistika ya, mungkin deskriptif, nggak deskriptif juga sih, banyak lah statistika semualah belajar. Markov DKK juga kadang-kadang kepake. Terus apalagi ya, matematika juga, terutama kalau matematika kalkulus sama aljabar sih. Buat machine learning, kalkulus sama aljabar itu kepake banget. Terus habis itu yang pertama, matematika statistika. Yang kedua itu programming tentu aja. Tapi programming itu sebenarnya tools aja ya. Jadi bagaimana kita memvisualisasi pemikiran kita pakai let's say Python atau R atau apapun lah. Tapi itu penting banget. Terutama 3 sih, SQL, Python atau R atau apapun yang ada machine learning-nya, sama BI itu, Tableau, Google Data Studio atau Power BI. Nah, itu yang penting. Terus habis itu yang 2, matematika statistik, programming, terus yang ketiga juga bisnis. Nah, tapi bisnis nggak kayak let's say bangun startup atau apa gitu, tapi sense bisnisnya sih. Jadi kayak misalnya kita dapat request bisnis ini, kita harus tahu dong bisnisnya kayak gimana berjalannya, sense bisnisnya gimana, yang kayak gitu-gitu sih. Dan yang penting lagi sebenarnya integritasnya sih. Karena kan data rawan manipulasi lah, let's say kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar jujur. Tadi yang aku pernah sempat sebut juga kayaknya, harus lihat semua data, jangan pingin data yang aku pingin sebenarnya hipotesnya aku pingin diterima nih, ya udah aku lihat data ini aja. Nah, itu jangan. Integritas itu penting banget di dunia data scientist, percayalah. Oke, itu sih paling Kak Aswan. Ini kalau aku bahas sebenarnya bisa 3 jam sendiri. Tapi itu aja Kak Aswan. Iya, terima kasih banyak. Jadi memang singkatnya ada ya matematika statistik, programming, bisnis, dan integritas, dan itu masih sangat banyak ya
mungkin bisa jadi satu webinar sendiri ya, seperti yang ditawarkan oleh Mas Sukma. Enggak, aku nggak nawarin Kak Aswan, mohon maaf. Oh gitu. Atau ya mungkin bisa juga dengan teman-teman, silahkan nanti bergabung dengan level up ya. Sepertinya boleh banget kalau itu, Kak Aswan. Ya, karena akan banyak mentor, akan ada banyak profesional yang ada di level up yang mungkin bisa membantu teman-teman memperdalam di bagian itu. Amin. Oke, kalau begitu dengan berakhirnya jawaban yang tadi, berakhir pula sesi tanya jawab kita pada hari ini, berakhir pula ya sesi pemateri kedua ini, dan berakhir pula sesi penyampaian materi ya. Jadi secara keseluruhan. Oke. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk Alif, Mas Alif dan Mas Sukma sudah berpartisipasi, bergabung bersama kami, membagikan pengalamannya, ilmunya kepada kita semua, menjawab pertanyaan-pertanyaan dan penasarannya kita. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini, ilmu yang dibagikan bermanfaat untuk kita semua, bisa memajukan setidaknya diri kita masing-masing menjadi lebih baik, dan harapannya bisa memajukan Indonesia nanti secara umum ya. Kalau kami juga harapannya untuk memajukan Lampung dari ITERA sendiri agar menjadi lebih baik lagi ke depan. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Sukma Salif. Kalau begitu, sebelum saya akhiri, saya ingin memohon maaf untuk teman-teman semua, untuk rekan-rekan semua peserta webinar pada kali ini jika ada salah kata, ada salah yang laku yang saya lakukan. Saya mohon maaf sedalam-dalamnya. Kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara Ria Kurniawati. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sangat luar biasa kita, Bapak Aswan, dan terima kasih pula kepada kedua pemateri yang sangat luar biasa juga, Pak Sukma dan Pak Alif. Ada banyak hal yang dapat kita pelajari atau kita petik dari materi-materi yang telah disampaikan oleh Pak Sukma dan Pak Alif pada siang hari ini. Terkhusus kita sebagai mahasiswa-mahasiswi matematika, baik dari Institut Teknologi Sumatera ataupun dari yang instansi yang lain. Nah, selanjutnya kami berharap dengan adanya seminar ini, teman-teman mahasiswa yang telah bergabung pada seminar Matematika ITERA keempat ini, maupun dari teman-teman mungkin ada salah satu dari adik-adik SMA, ataupun bahkan dosen-dosen yang telah bergabung pada acara seminar kali ini, selain menerima ilmu baru, juga dapat menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nggak cuma kita mendengarkan dan mendapat ilmu baru, tapi kita mempraktekannya ke dalam dunia langsung gitu. Nah, mungkin saja di antara kita gitu ada salah satu atau salah dua atau hampir semua yang akan menjadi pengusaha muda sukses gitu, amin ya, di berbagai bidang, nggak cuman baik yang backgroundnya matematika ataupun di luar matematika gitu. Selain itu saya juga pernah membaca kata-kata yang cukup bagus gitu, yang cukup memotivasi saya. Kata-katanya itu seperti ini, hal yang terpenting dalam hidup itu jangan takut mengambil resiko. Karena apa? Ingat bahwasanya kegagalan terbesar adalah dia yang tidak mencoba. Setelah kamu menemukan sesuatu yang kamu sukai, lakukan yang terbaik untuk melakukannya. Nah, itu kata-kata yang cukup luar biasa bagi saya, dan mungkin untuk teman-teman bisa termotivasi gitu. Selanjutnya mungkin ini salah satu yang kita tunggu-tunggu juga, penanya yang terbaik gitu. Terpilih. Saya akan mengumumkannya. Yang pertama adalah dari ITB, yaitu Kak Rimas. Ada di sini, masih adakah orangnya? Masih ada kah? Halo Kak Rimas. Oke, mungkin terkendala sinyal ya. Selanjutnya, saya sampai grogi bacanya. Pemenang pertanyaan terbaik terpilih yang kedua adalah Alfarisi dari STTD.
Adakah ke Kak Alfarisi? Siap, ada. Selamat Kak. Siap, terima Dapat kasih. GoPay nih. Alhamdulillah bisa bayar listrik. Alhamdulillah. Bisa menyelamatkan akhir bulan gitu ya Kak. Siap, terima kasih. Saya ucapkan selamat sekali lagi kepada Kak Rimas dan Kak Alfarisi. Jangan lupa karena kedua pemenang ini mendapatkan GoPay, jadi jangan lupa chat personal yang sudah ada di pamflet atau mungkin bisa DM Instagram kita Meditera gitu. Gitu ya Kak. Jangan lupa konfir Kak. Nanti kalau lupa nggak dikirim nanti. Siap, terima kasih. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat. Dan berikutnya saya juga beribu-ribu terima kasih dari saya dan rekan-rekan panitia yang lain untuk kalian semua yang telah bergabung ke dalam acara seminar online Matematika ITERA yang keempat ini. Semoga apa yang kami berikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya dan berkah gitu. Amin ya robbal alamin. Kami juga memohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan baik dalam perkataan ataupun perbuatan. Terkhusus saya selaku MC, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di seminar matematika berikutnya. Dadah.